Dan kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian buku dan kajian kitab tentang 40 cara jitu merubah setiap masalah menjadi anugerah. Tentunya kita paham, kalaulah kotoran saja bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat, kalaulah kita mendapati sampah bisa dirubah menjadi souvenir-souvenir yang sangat indah, maka sesungguhnya setiap masalah dan setiap ujian itu pasti kita bisa rubah menjadi anugerah yang baik untuk kehidupan kita. Dan itulah fungsinya kita mempelajari buku ini, supaya masalah bertubi-tubi yang datang pada kehidupan orang yang beriman, masalah ini dapat kita rubah menjadi anugerah bagi kehidupan kita. Kepada Allah kita meminta semoga kita diringankan dalam setiap masalah yang kita peroleh. Amin insyaallah. Kemarin kita telah membahas di antara cara jitu bagaimana kita merubah setiap masalah menjadi anugerah pada kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana kita memperbanyak istighfar yang kita lantunkan kepada Allah. Jadi orang ketika sedang mendapatkan sapaan ujian, masalah, problematika yang datang pada hidupnya, entah itu yang datangnya tiba-tiba atau yang datangnya mendadak, ataupun yang datangnya memang sudah direncana, maka yang dilakukan dan dinasihatkan oleh para ulama memperbanyak istighfar yang kita lantunkan kepada Allah. Karena bedanya antara istighfar dengan taubat, taubat itu selalu identik dengan dosa, tetapi istighfar itu identik dengan keimanan kita kepada Allah. Kalaulah taubat itu menunggu kita dengan dosa, kalau istighfar kita itu tidak perlu menunggu kita melakukan dosa. Makanya setiap orang yang mendapatkan masalah dan problem dalam hidupnya, maka yang dilakukan dan dikerjakan adalah bagaimana dia ketika mendapatkan masalah itu, dia memperbanyak istighfarnya dia kepada Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kasral istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhrajan." Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang melazimi istighfar dalam setiap kehidupannya dan setiap kesempatannya, Allah itu akan jadikan setiap kesempitan itu menjadi kelapangan kalau dia melazimi istighfar yang dia lantunkan. Jadi istighfar itu kayak kunci yang membuka gelapnya kamar yang kita miliki, Ibu. Makanya kalau ketika kita lagi ada masalah, pertengkaran yang kita lalui, perkara yang menyesakkan dada kita, yang membuat kita susah bernafas ketika masalah itu datang bertubi-tubi pada kehidupan kita, maka syariat itu memberikan arahan dan memberikan petunjuk, diperbanyak istighfar pada saat itu, karena sesungguhnya istighfar itu mampu menurunkan pertolongan sebagaimana Allah menurunkan air hujan. Makanya orang kalau di daerahnya kering, lalu ingin supaya turun hujan kepada daerah itu, maka para ulama mengatakan disuruh istighfar. Kalau istighfar saja bisa mengundang air hujan, berarti istighfar itu bisa mengundang solusi yang datang dari Allah. Karena Allah itu senang kepada mereka yang beristighfar. Bahkan saya pernah menyampaikan dalam satu riwayat, saya pernah menyampaikan dan sering mengulang-ulang bagaimana Nabi Yunus ketika mendapatkan masalah diterkam dengan ikan paus, maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu adalah beristighfar. Istighfarnya Nabi Yunus saat itulah yang menjadikan Allah memberikan perintah kepada ikan paus supaya ikan paus itu meminggirkan ke pinggir pantai dan kemudian memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, dan akhirnya Nabi Yunus itu selamat. Berarti istighfar itu betul-betul menjadikan yang sempit itu menjadi lapang, disebabkan istighfar yang kita lantunkan dan kita lazimkan. Makanya apapun masalah, maka salah satu kuncinya itu adalah memperbanyak istighfar. Saya mungkin pernah menyampaikan sebuah kisah nyata dari negeri Mesir, bagaimana kekuatan istighfar itu merubah banyak masalah menjadi sebuah anugerah. Ada seorang dokter terkenal di daerah Mesir, yang beliau ini sangat terkenal di daerah Mesir. Lalu dokter ini diminta untuk mengisi satu seminar yang cukup penting di kota yang cukup jauh dari negeri Mesir. Maka beliau kemudian akan menaiki pesawat, dan ketika akan menaiki pesawat tiba-tiba cuaca itu tidak mendukung. Jadi akhirnya istighfar itu merupakan bagian dari kunci untuk membuka penatnya masalah dan problem yang kita hadapi dan kita dapatkan. Makanya Nabi Yunus kemudian beliau itu beristighfar kepada Allah ketika beliau di dalam perutnya ikan paus.
Dan akhirnya dengan istighfar yang diucapkan dan dilantunkan oleh Nabi Yunus, Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perutnya ikan paus. Makanya Allah menyampaikan falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu bukan menjadi orang yang selalu mengingat Allah dan bertasbih kepada Allah, maka kami akan biarkan Yunus itu berada pada perutnya ikan paus sampai hari kiamat nanti. Berarti istighfar itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada yang mampu memahami betapa dahsyatnya istighfar kecuali orang yang beriman kepada Allah dan memahami bagaimana bahasa lisannya para nabi ketika para nabi itu selalu melazimi istighfar dalam setiap waktunya dan setiap saatnya. Sehingga tidak perlu menunggu dosa baru kita beristighfar, karena istighfar itu identitas orang yang beriman. Taubat itu identitas mereka yang berdosa ketika mereka menyesal, tetapi istighfar itu tidak perlu menunggu dosa. Maka kita beristighfar supaya yang sempit itu dilapangkan, supaya yang jauh itu menjadi dekat ketika kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Mungkin masih ingat kisah nyata yang saya sampaikan. Ada seorang dokter dari Mesir itu tiba-tiba didaulat menjadi pembicara di satu seminar di sebuah wilayah yang cukup jauh dari Kairo. Maka timnya itu sudah merencanakan beliau untuk naik pesawat. Dan ketika beliau akan naik pesawat, tiba-tiba cuaca kurang mendukung. Akhirnya pesawat itu delay dalam batas waktu yang tidak mampu ditentukan. Timnya langsung berpindah kepada planning B, yaitu mendatangi kota itu dengan mobil. Dipersiapkan mobil yang terbaik. Mulailah sang dokter memulai perjalanan ke kota yang akan beliau mengadakan satu seminar. Tiba-tiba mobil tersebut macet, mogok di satu tempat, di mana mogoknya mobil sang dokter itu tidak jauh dari satu rumah yang ada di pinggir jalan. Maka orang yang ada rumahnya di pinggir jalan itu, lalu beliau kasihan, ibu-ibu itu kasihan melihat rombongan orang tersebut yang mogok mobilnya. Lalu kemudian akhirnya sang dokter itu dipersilakan oleh sang ibu untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam rumah itu apabila ingin memakai kamar mandi. Maka dokter akhirnya memakai kamar mandi itu tanpa tahu bahwasanya sang ibu itu punya anak yang menderita penyakit, dan sang ibu juga nggak tahu kalau yang dia persilakan masuk ke rumahnya itu adalah seorang dokter. Dokter masuk, kemudian ngelewatin orang yang sedang tergeletak lemah di atas tempat tidurnya, sempat menarik perhatian sang dokter, cuma dia langsung ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi, barulah beliau keluar dari kamar mandi. Beliau lalu penasaran dengan anak tersebut. Jadi akhirnya sang dokter itu kemudian bertanya kepada anak yang tergeletak lemah. Lalu kemudian beliau bertanya, ini sakit apa? Lalu sang ibu menjawab, ini sakit ini didiagnosa oleh dokter di sekitar kami. Lalu karena sang dokter itu tahu bagaimana kondisi sang anak tersebut, maka sang dokter berkata, ini harusnya dibawa ke Kairo supaya ditangani dengan penanganan secara maksimal. Lalu kemudian sang ibu berkata, sebenarnya saya sudah berusaha membawa ke Kairo. Ada salah satu dokter yang dirujuk oleh dokter-dokter di kota kami, tapi 2 kali saya datang ke Kairo, tetapi saya tidak berhasil menemui beliau. Sang dokter itu kemudian penasaran, siapa nama dokter yang ibu tuju dan menjadi referensi dokter ke sini ketika ibu datang ke Kairo. Disebutkanlah nama sang dokter itu, dan ternyata itulah sang dokter yang sebenarnya dicari ibu itu 2 kali. Kaget sang dokter itu, sampai akhirnya sang dokter itu kemudian melanjutkan safarnya untuk mengisi seminar. Beliau mengutus satu tim khusus untuk mengambil anak tersebut. Dibawalah kemudian anak itu ke Kairo, ditangani sama beliau, dioperasi, dan dengan izin Allah membaik. Sang dokter itu setelah operasi, beliau itu berpikir keras, ini amalan ibu ini apa ya, sampai bisa menjadikan pesawat saya itu gagal untuk take off, dan kemudian delay dengan batas waktu yang tidak mampu ditentukan, dan bisa menjadikan mobil saya mogok tepat di depan rumahnya. Padahal tidak ada yang bisa melakukan itu semuanya kecuali pasti karena Allah yang mengaturnya. Lalu sang dokter mendatangi ibu itu, dan ketika bertanya kepada ibu itu, apa sih yang ibu lakukan sampai mendapatkan kekuatan pertolongan yang sangat besar dari Allah semacam itu? Maka sang ibu itu mengatakan, saya tidak punya amalan apa-apa sang dokter.
kecuali satu amalan yang sering saya lakukan. Amalan yang sering saya lakukan adalah saya tidak pernah lepas istighfar setiap hari dan setiap waktu. Maka sang dokter itu langsung mendapatkan kisah itu dan diceritakan oleh beliau dalam banyak kesempatan. Disinilah kita pahami, Bu, bahwasanya masalah itu apabila diiringi dengan istighfar, tidaklah setiap masalah yang diiringi dengan istighfar kecuali yang besar menjadi kecil, kecuali yang berat menjadi ringan. Makanya saya pernah juga mendapati sebuah kisah dari salah satu jamaah saya yang memberikan testimoni sendiri bagaimana kekuatan istighfar itu beliau rasakan. Jadi saya ketika pas habis ngisi di salah satu televisi tentang masalah istighfar, ada jamaah saya habis syuting itu dia ngomong, dia juga mengatakan saya pengen nambah testimoni buat Ustadz supaya apa yang saya rasakan bisa dirasakan oleh orang yang beriman lainnya. Beliau berkata, maka saya ini pernah mendapati masalah berat di dalam rumah tangga. Yang saya lakukan saat itu, saya pergi ke masjid, saya ambil wudhu, saya sholat mutlak 2 rakaat. Lalu saya itu memperbanyak istighfar terus. Lalu ketika saya pulang dari masjid itu, ternyata masalah itu berkurang. Setidaknya istri saya dan saya menjadi lapang hatinya dan lega hatinya, sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah bareng-bareng setelah kita mendapatkan bertubi-tubi problem yang datang pada kehidupan keluarga kita. Jadi disitulah kita akhirnya mengetahui orang kalau tidak punya iman sama Allah mungkin tidak akan menangkap korelasi antara masalah dengan istighfar. Makanya ibu kalau ngikutin training motivator, kalau motivatornya tidak beriman sama Allah dan Rasulnya, maka motivator itu tidak akan pernah mengkaitkan ucapan istighfar dengan problem yang kita hadapi dan kita dapatkan. Tapi kalau orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebenarnya kisahnya Nabi Yunus itu sudah cukup. Gimana kita bayangkan Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus sampai diselamatkan oleh Allah, sampai dimuntahkan kembali oleh ikan paus, itu disebabkan ucapan istighfar yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Dan itulah yang kita ucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Makanya setiap masalah maka ambil air wudhu, kemudian sholatlah sholat sunat mutlak kalau memang tidak ada waktu-waktu sholat khususnya. Misalkan ibu jam 2 sholat apa Ustaz? Duha selesai, sudah sholat sunat mutlak 2 rakaat. Lalu kemudian ibu memperbanyak istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar, maka masalah sebesar apapun akan dibuat ringan oleh Allah, karena istighfar itu adalah kunci untuk melapangkan hati kita dan melapangkan jiwa kita. Makanya orang yang beristighfar itu selalu disertai oleh Allah dengan banyak kebaikan, dan kita harus yakin dengan itu. Mungkin kisah nyata yang pernah juga ibu dengarkan, saya pernah baca di salah satu sirahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah mau datang ke satu kampung, satu kota, tapi dia tidak tahu alasan apa kenapa dia pengen datang ke kota itu. Sampailah beliau ke kota itu, dan ketika sampai di kota itu, Imam Ahmad bingung apa yang harus dilakukan di kota itu. Karena beliau bingung, beliau bermalam di masjid. Dan ketika beliau bermalam di masjid, tentunya pada saat itu kota tersebut tidak memperkenankan orang untuk tidur di masjid. Lalu diambillah, lalu diusirlah Imam Ahmad. Kok setingkat Imam Ahmad bisa diusir? Beliau kan ulama besar. Orang pada saat itu tidak tahu kalau beliau itu adalah seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada saat itu belum ada Facebook dan saat itu belum ada Instagram, jadi nggak kelihatan kalau itu adalah Imam Ahmad. Ketika diusir, ada orang di pinggir masjid yang melihat Imam Ahmad, tapi juga tidak tahu kalau itu Imam Ahmad. Dideketin orang itu dan berkata, kamu musafir? Iya, saya musafir. Sudah, kalau memang kamu tidak diizinkan tidur di masjid, tidur saja di rumah saya. Dan kemudian Imam Ahmad bertanya, kamu ini pekerjaannya apa? Saya adalah tukang roti, tukang ngadon roti. Lalu Imam Ahmad menyambut ajakan orang tersebut. Tidurlah beliau di rumah, ditempatkan di satu kamar. Ketika ditempatkan di satu kamar, lamat-lamat itu Imam Ahmad mendengar Sahibul Bait itu beristighfar terus malam itu. Sampai Imam Ahmad ketika saat mau istighfar, Imam Ahmad tuh mikir, ini orang kok dari tadi tidak lepas-lepas ya istighfarnya. Dibuka pintunya kamar, didatangi tukang adonan tepung itu. Lalu dilihatnya bahwasanya tukang itu sedang adon tepung untuk membuat roti sembari beristighfar. Imam Ahmad bertanya, emang kalau kamu membuat roti kayak gini? Iya, maksudnya.
Kalau ada tukang roti kayak gitu, ayo Bu kita borong Bu, insya Allah. Amin, kamu selalu membuat roti kayak gini. Iya. Apa yang Allah kasih kepada kamu setelah kamu itu melazimi istighfar dari waktu lama, dari waktu muda kamu melazimi yang semacam ini. Maka tukang roti itu berkata, semua permintaanku dikabulkan oleh Allah, kecuali satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Saya ingin supaya Imam Ahmad itu bermalam di rumahku. Dan barulah Imam Ahmad kaget ketika beliau mengatakan, sayalah Imam Ahmad. Dan barulah saya tahu kenapa saya disuruh datang ke sini, karena ternyata Allah ingin mengabulkan doanya seorang tukang roti yang selalu beristighfar setiap waktunya. Istighfar itu Ibu, dia kayak deterjen, beda dengan tasbih. Ustadz, mana yang lebih baik bagi saya, tasbih atau istighfar Ustadz? Tasbih itu kayak pewangi Ibu, tapi kalau istighfar itu kayak deterjen. Malaikat itu identik dengan tasbih, tidak identik dengan istighfar. Manusia itu identik dengan istighfar, walaupun boleh sesekali bertasbih. Kenapa malaikat itu bertasbih Ustadz? Karena malaikat tidak punya dosa. Tasbihnya malaikat itu menjadi pewangi untuk mereka. Itulah tasbihnya para malaikat. Kenapa manusia itu selalu beristighfar? Karena sesungguhnya manusia itu beristighfar, karena sesungguhnya manusia itu banyak sekali melakukan dosa dan kemaksiatan. Makanya manusia itu lekat dengan istighfarnya dia. Dan Allah mencintai manusia yang selalu beristighfar setiap waktu dan setiap saat. Maka disitulah kita paham bahwasanya istighfar itu adalah dominan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang sedang mendapatkan masalah, tidak ada ucapan yang dia lakukan kecuali adalah memperbanyak istighfar. Nabi Adam contohnya. Nabi Adam itu memiliki masalah ketika beliau diturunkan dari surga. Tapi ucapannya Nabi Adam ketika beliau mendapatkan masalah dikeluarkan dari surga. Apa ucapan Nabi Adam di dalam zikirnya? Nabi Adam itu mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Dan istighfar itu ucapannya itu banyak Ibu. Istighfar itu bukan hanya satu, tapi istighfar itu bermacam-macam redaksi yang bisa kita lakukan ketika kita beristighfar. Ada astagfirullah, ada astagfirullahaladzim, ada Rabbi fir warham innaka antal a'azul akram, ada Rabbana dzalamna anfusana. Itu merupakan bagian dari istighfarnya seorang manusia kepada Allah. Tapi yang jelas, orang yang kemudian mereka mendapatkan masalah, perkara yang dilazimi adalah memperbanyak istighfarnya, maka masalah itu akan dibuat ringan oleh Allah. Karena itulah janji yang Allah sampaikan kepada orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, man aksara minal istighfar ja'alallahu min kulli hamin mahfarhan wa min kulli dhikin makhrajan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, memberikan garansi, walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, tetapi tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, artinya masih bisa dijadikan hujjah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memperbanyak istighfarnya, maka Allah akan menjadikan setiap kesedihan itu menjadi kegembiraan, dan menjadikan setiap kesempitan itu menjadi kelapangan, dan menjadikan dia itu mendapatkan rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka. Itulah orang yang memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengingatkan, istighfar itu, manusia itu terbagi menjadi dua waktu ketika beristighfar, Bu. Nggak usah ditulis, didengarkan dulu aja. Ada orang yang selalu istighfar itu di waktu lapang dan di waktu sempit. Inilah istighfar yang paling sangat-sangat Allah cintai. Istighfar yang diucapkan di waktu lapang dan di waktu sempit. Itu kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, orang yang selalu beristighfar itu hanya pada waktu sempit saja. Kalau ibu saya termasuk orang yang beristighfar itu di waktu sempit, kalau tiba-tiba kita sudah beristighfar kok tidak mendapatkan solusi, dada kita masih sempit, karena mungkin kita tidak termasuk pada kelompok yang pertama, tapi masuknya pada kelompok yang kedua. Orang yang tidak kenal Allah ketika lapang, biasanya Allah tidak mengenal dia dengan masalahnya di waktu sempit. Karena hadisnya jelas, Rasulullah bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengenali kamu di waktu sempitmu.
Dan orang yang beristighfar itu, para ulama mengatakan ada dua tipenya manusia yang istighfar itu. Ada orang yang istighfar di waktu lapang dan sempit. Orang yang pertama ini berkesempatan besar ditolong oleh Allah ketika dia melewati masalah di waktu sempitnya. Kenapa? Karena didapatkan istighfarnya itu di waktu lapang. Nabi Yunus yang saya sampaikan tadi, Nabi Yunus itu tipe yang pertama, bukan tipe yang kedua, Bu. Jangan kita memiliki anggapan dan persepsi Nabi Yunus baru istighfarnya itu ketika di dalam perutnya ikan paus. Salah. Nabi Yunus itu punya satu tempat yang beliau sering jadikan tempat itu beristighfar. Sampai-sampai malaikat saja kenal istighfarnya Nabi Yunus. Sampai malaikat itu berkata, sesungguhnya Yunus itu selalu beristighfar di tempat ini. Makanya ketika Yunus di dalam perutnya ikan paus, maka beliau tetap melanjutkan kebiasaannya yang beristighfar itu walaupun di dalam tempat yang berbeda. Makanya sampai malaikat dalam hadis riwayat Tirmidzi, malaikat itu sampai berkata, ya Allah, kami kenali suara ini. Jadi maaf ya Ibu, kalau kita beribadah itu malaikat itu mengenali siapa di antara manusia yang beribadah. Malaikat itu berkata, kami kenali suara ini, tapi suara ini yang aneh itu dia istighfarnya dan zikirnya bukan di tempat biasa, pada tempat yang kami tidak ketahui. Jadi malaikat itu tidak tahu semuanya perkara itu, enggak. Dan kami tidak tahu di mana dia beristighfar, tapi suaranya ini kami kenal. Maka Allah kemudian menjawab dalam hadis riwayat Tirmidzi, itu adalah suara zikirnya Yunus yang pindah tempatnya dari tempat biasanya karena dia sekarang berada di dalam perutnya ikan paus. Jadi Allah itu nolong Nabi Yunus itu karena ya Nabi Yunus itu tipe orang yang beristighfar di waktu lapang dan di waktu sempit. Makanya Allah kemudian mengenali Nabi Yunus di waktu sempitnya ketika Nabi Yunus mengenal Allah di waktu lapangnya. Ada tipe yang kedua, ada tipe orang yang baru beristighfar ketika sempit. Walaupun ini juga mendingan daripada orang yang tidak pernah beristighfar, bahkan ketika ujian pun tidak pernah beristighfar. Tapi saya cuma mengharapkan kalau Ibu termasuk orang yang kedua, saya termasuk yang kedua, kalau tiba-tiba istighfar kita kok tidak menjadikan kita mendapatkan solusi, maka suudzon sama diri kita dan tetap husnudzon sama Allah. Suudzonnya gimana kepada diri kita? Oh, mungkin karena saya itu kenal Allah di waktu sempit, saya tidak kenal Allah di waktu lapang. Makanya Allah menguji saya ini sampai Allah belum memberikan kelapangan dalam hidup saya karena Allah tidak melihat saya mengingatnya ketika di waktu lapang. Karena banyak manusia kemungkinan besar ketika dia sudah memperbanyak istighfar tapi ternyata kok dia tidak mendapatkan solusi, maka bisa jadi yang disalahkan itu Allah, yang digugat itu takdirnya. Katanya istighfar menjadikan yang sempit lapang. Mana saya tetap gini-gini aja, masalah saya tidak kelar-kelar. Nah, itu jawabannya adalah mungkin kamu mengingat Allah di waktu sempit tetapi tidak pernah mengingat Allah di waktu lapang. Nah, istighfar itu ada batasan nominalnya, Ustadz. Tidak ada batasan nominalnya. Yaitu adalah kita diperintahkan dzikron katsiro, diperintahkan yang banyak. Dan yang banyak itu tidak ada definisi angka jumlahnya. Bisa jadi kita 1000 boleh, 2000 boleh, 100 boleh. Diperbanyak istighfar itu, dan istighfar itu pada waktu-waktu selain ibadah maka tidak ada batasannya, kecuali pada waktu ibadah. Contoh, zikir habis sholat, nah itu waktu ibadah. Kalau waktu ibadah istighfarnya kita berapa kali? 3. Istighfarnya berapa kali? 3 kali. Kenapa kita kalau habis sholat itu istighfar? Karena bisa jadi ada sholat kita yang salah dan ada sholat kita yang tidak khusyuk, makanya kita beristighfar kepada Allah. Lah itu 1 kali. Maka sama pula dengan kita membaca kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu istighfar atau tidak istighfar? Istighfar. Berapa kali? 1 kali atau 100 kali? 1 kali. Kalau 100 kali tidak pulang-pulang kita kan, 1 kali saja. Kalau istighfar itu kaitannya dengan ibadah, maka ada bilangannya. Kalau habis sholat 3 kali, kalau habis majelis ilmu 1 kali, itu ada bilangannya. Tapi kalau istighfar itu tidak pada tempat-tempat yang ada kaitannya dengan ibadah, artinya waktunya umum, tidak waktu sholat, tidak waktu habis taklim, maka istighfarnya itu sebanyak-banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada batasan yang membatasi. Boleh nggak Ustadz kita memberikan batasan-batasan khusus? Contohnya
3000 kali 3333. Kalau kemudian sifatnya hanya membantu kita untuk mendidik kita supaya kita disiplin sampai pada bilangan-bilangan yang telah kita tentukan sendiri tanpa kita menyuruh orang lain, silahkan saja. Contoh, saya ini Ustadz melazimkan dan mewajibkan kepada diri saya harus satu hari itu istighfarnya 1000 kali. Tapi untuk saya saja, dan saya tidak pernah mengatakan sama orang, ayo istighfarnya 1000 kali, sunnahnya itu 1000 kali. Kalau dia tidak pernah nyuruh orang, hanya untuk kepada dirinya sendiri, supaya melatih dirinya sendiri untuk disiplin di dalam beristighfar, itu boleh. Tapi kalau dia melazimi satu bilangan tertentu, di mana ketika bilangan itu dia tentukan, lalu kemudian dia mewajibkan itu kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mencapai jumlah yang dia tentukan, lalu dia salahkan, nah itu yang tidak boleh. Saya kalau istighfar 3333, saya ngomong sama tetangga juga gitu. Makanya kalau ada tetangga saya ngomong, Mbak saya baru 1000, wah kurang itu, nah itu, maka itu tidak benar. Jadi istighfar itu selain dari batasan waktu yang telah kita kaitkan dengan ibadah, maka tidak ada batasannya. Dan istighfar itu, kalau saya, ibu kalau menanyakan kepada saya secara pribadi, Ustadz melazimkan bilangan tertentu ketika istighfar? Enggak, saya tidak pernah melazimkan. Diperbanyak saja tanpa kita hitung berapa jumlahnya, biar Allah yang akan menghitungnya ya, dan itulah yang lebih baik. Pakai alat atau tidak pakai alat, saya lebih memilih tidak pakai alat ketika beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena anggota tubuh yang kita pakai ketika kita beristighfar, maka itulah anggota tubuh yang kelak akan memberikan kesaksian kepada Allah atas apa yang kita lakukan bersama anggota tubuh yang kita kondisikan anggota tubuh itu untuk beribadah kepada Allah. Dan itu yang kita harus mengerti. Itulah yang disebut dengan istighfar.